Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Elsa Aulia Natasha dan Saya Nurman Alamsyah dan Saya Taufik Himas. Saya Faisal Robi Tama. Dan saya Bapak Syaiful Rahman. kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Ibu maaf, ini sebelumnya kita dari Universitas Terbuka dari semester 6 ingin mewawancarai terkait anak ibu Muhammad Nabil. Boleh ya Bu? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Taufik Himas, mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Saya ingin mempertanyakan tentang ini ya, putra Ibu yang bernama Muhammad Nabil ya. Tentang sosial emosi anak. Yang pertama, bagaimana cara anak bersosialisasi di lingkungan sekitar? Apakah mudah bergaul? Apakah terkesan suka pendiam atau bagaimana ini? Kalau Nabil sih sering bergaul, saya kan nggak bisa diam anaknya, jadi sering main keluar rumah, ya gitu aja. Jadi lebih gampang bergaul gitu ya. Iya. Bahkan kalau untuk yang belum kenal gimana tuh? Kadang dia suka PDKT sendiri, Oh, iya. soalnya kan dia, SKSD gitu ya. soalnya kan selalu aktif anaknya. Jadi gampang deket ya Iya. kalau untuk sosialisasi dengan Mudah. yang lingkungannya mudah gitu Iya. ya. Kemudian kalau komunikasi dengan orang dewasa bagaimana tuh? Gampang apa susah gitu? Kalau misalkan dengan tetangga bibinya atau pamannya gimana tuh? Mudah sih dia mah, nggak, kalau soalnya anaknya kan nggak terlalu pendiam ya, jadi mudah akrab sama siapa Akrab lah kalau aja. diajak ngobrol Iya, enak gitu ya. iya. Kalau dalam ini mengendalikan emosi anak nih, si anak itu emosinya gimana sih Bu? Kalau misalkan ada anaknya yang mengejek lah, temannya yang mengejek itu gampang tersulut ya sih emosinya gitu? Dia gampang marah, Gampang marah. ya cepat agresif dia. Agresif ya. Iya, soalnya kan anaknya itu ya nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Makanya dia kalau yang lainnya juga kayak gitu. Kalau ada Gampang yang marah. Nggak bisa susah dikendaliinnya. susah dikendaliin, Iya. kalau udah emosi itu susah. Iya. Walaupun orang tua yang turun gitu gimana? Iya, paling sama ada siapa misalkan ayahnya gitu yang Oh ada, takut, kalau sama ayahnya takut iya. ya. Kalau ya selain ayahnya susah gitu. Iya, susah. Kalau sama ibu gimana tuh? Kalau misalkan lagi marah? Kadang sih, kadang susah, kadang takut, kadang enggak. Kalau dari ibu ada trik tersendiri gak, misalkan nih anak tuh susah nih diarahin sampai istilahnya sampai hampir nyerah lah gitu, tapi ada trik tersendiri gak tuh? Paling suka di ini kan apa keinginan dia tuh. Mau pengen apa iya, kamu iya, gitu ya? iya, kadang gitu. Kalau misalkan dia pengen apa, kadang suka di mau ini enggak kayak gitu. Kadang dia bisa dikendaliin. Bisa kendaliin, Iya. jadi pengen apa gitu Iya, ditanya iya, gitu. paling ke apa sih? Nurutin kemauan dia gitu. Iya. Kalau misalkan yang susah nih ya, yang susah dikendaliin itu biasanya pas lagi apa tuh? Kalau keinginannya nggak diturutin. Oh, kalau dia ingin tapi kita Iya, nggak turutin. iya, itu. Solusinya dari ibu gimana tuh? Ditegur nih, misalkan anaknya lagi berbuat salah nih, kita tegur sebagai orang tua. Respons anak bagaimana tuh? Kadang nerima, kadang enggak. Gimana kesalahannya aja dia. Kalau misalkan yang tidak nerima nih seperti apa contohnya? Misalkan takutnya kan anak itu berbohong ya. Misalkan disudutin sama sikapnya. Dia kadang enggak, ya gitu kadang. Nanti. Kadang nggak terima dimarahin. Iya, kadang enggak Nggak terima terima. dimarahin. Tapi kalau seringnya gimana tuh ketika kita tegur? Lebih Nerima apa untuk ini? Ya, itu sering menerima apa enggak? seringnya marah. Seringnya marah, Iya. nggak terima dia Iya, disalahin iya, gitu iya, ya. iya. Walaupun dia salah Iya, gitu ya. iya. Nah kalau posisinya misalkan anak ibu salah nih, kemudian diejek kan, kalau Iya. anak-anak paling Iya, gitu iya. masalahnya diejek sama temennya, apa yang ibu lakuin nih? Tanya dulu si anaknya. Heeh. Kesalahan siapa? Iya. Kalau misalkan kesalahan dia berarti yang dimarahin dia dong. Iya. Kalau misalkan kesalahan orang lain ya tanya lagi ke anak yang lainnya. Terga gitu ya. Iya. Nah itu mungkinnya dari ini, dari sosial emosi, mungkin dari yang lain. Baik, Ibu perkenalkan saya Nurman Alamsyah. Kita lanjut ke keluarga Iya. ya, keluarga Nabil ketika di rumah Iya. itu seperti apa. Nah jadi yang saya tahu kan Nabil itu kalau nggak salah anak sulung ya Bu ya, Iya. anak pertama. Nah kira-kira gimana sih keseharian Nabil itu sebagai kakak terhadap adiknya ketika di rumah?
sering bertengkar. Oh, sering bertengkar. Iya, saya mungkin Nabil terasa tersaingi punya adik, makanya kayak gitu sikapnya, sering berantem. Wajar ya. Mungkin merasa Iya, punya adik jadi tersaingi. Iya. Oke, kemudian kalau belajar gitu, Nabil itu lebih suka didampingi atau lebih suka, Nabil mah lebih suka belajar sendiri? Lebih sering didampingi, Oh, lebih soalnya sering. kan agak susah ya. Jadi sering didampingi sama adik. Berarti kalau tidak ada pendampingan dari orang tua, Susah. memang nggak mau belajar nggak mau ya? belajar, enggak. Iya. Iya. Nah, tadi kan ada adiknya ya Bu ya? Iya, Nah, adiknya itu masih kecil. masih. Kemudian gimana sih Nabil itu sebagai kakak gitu? Ada gak perhatiannya sebagai kakak kepada seorang adik gitu? Kadang sih ada kasihan gitu. Kalau beli makanan gitu suka dibagi dua. Oh gitu. Iya. Berarti Kadang juga enggak. kadang egois berarti ya? Iya. Gimana moodnya dia aja, tergantung moodnya dia. Oke. Kalau akhir-akhir ini gitu, hubungannya gimana dengan adiknya? Lebih sering keberatan. Oh, lebih sering Iya. berantem. Faktor apa sih Bu? Iya, karena kurang kasih sayang mungkin ya, soalnya kan punya adik, jadi merasa tersaingi Oh, gitu iya. aja. Eh, Jadi kemudian- ada kecemburuan gitu. Oh, itu ya. Nah, dari pihak keluarga bagaimana mengatasi itu? Paling suka ya dibagi kasih sayangnya aja, harus bisa pintar-pintar dibagi kasih sayangnya aja biar dia ngerti gitu bahwa dia sudah punya adik. Yang terakhir mungkin ada gak harapan dari keluarga untuk Nabil kedepannya seperti apa? Atau ada kekhawatiran dari seorang ibu gitu terhadap Nabil? Banyak harapannya, semoga Nabil selalu sehat, lebih sering ke pelajaran ya, bisa membaca tentunya, ya gitu aja tentunya, jadi anak saleh lah. Iya. Oke baik Bu, perkenalkan nama saya Faisal Robi Tama ya dari Universitas Terbuka, Iya. melanjutkan mewawancarai anak ibu ya yang bernama Nabil terkait konteks kemandiriannya nih. Yang pertanyaan pertama, ketika ibu melakukan pekerjaan rumah seperti mengepel, menyapu, nah kira-kira respon Nabil itu seperti apa Bu? Kira-kira membantu ibu atau Nggak pernah, enggak? nggak pernah Nggak dia. pernah. Ya mungkin karena terlalu kecil, terus mungkin karena kan sikapnya kayak gitu ya, Ya. terlalu aktif, jadi ya cuek-cuek aja. Masih belum mengerti ya Bu? Iya, masih belum mengerti. Pertanyaan kedua, ketika menyiapkan peralatan nih, misalkan ketika pas malam hari itu kan besoknya itu sekolah harus menyiapkan nih buku pelajaran, Iya. terus alat tulis. Nah, kira-kira Nabil itu bisa dilakukan sendiri apa perlu dibantu didampingi sama ibu? Dia perlu dibantu. Pasti. Takutnya kan iya, takutnya ada yang pelajaran kelewat kan. Iya. Jadi lebih sering dibantu. Sekaligus diingetin mungkin Iya, Bu, ya. iya. Nah, selanjutnya ketika memakai seragam. Nah, ketika memakai seragam sekolah itu kira-kira kerapihannya harus dibantu sama ibu apa Kalau bisa memakai dia? seragam dia sendiri bisa, sama sepatu bisa. Cuman paling nanti tinggal dirapiin sama dibantu ya. Sedikit-sedikit Ya. sama. Selanjutnya, nah, ketika berangkat sekolah biasanya Nabil itu bareng-bareng sama temennya atau sendiri? Kalau misalkan temannya nggak ada, diantar. Kalau misalkan, tapi lebih sering sama teman-temannya sih. Yang sendiri? Jalan emang kaki. jarak ke sekolah Lumayan sih, tapi dia kan banyakan, Iya. jadi sering sama teman-temannya. Selanjutnya ketika mengerjakan PR, nah biasanya ibu sering mendampinginya nggak atau mandiri Nabil dikerjakan Dibantu. sendiri? Dibantu sama Iya. ibu. Luar biasa banget, ibu. Selanjutnya kehidupan religius. Nah, jadi ketika Nanyanya suka ngaji nggak gitu? oh, iya. Nah ketika malam hari biasanya itu Nabil sering ngaji nggak Bu? Entah itu di rumah ataupun di Kalau di musola. rumah sih alhamdulillah sering, soalnya kan pengajiannya juga dekat gitu. Dekat ya, Alhamdulillah. sering ngaji ya. Iya. Selanjutnya ada gak sih menurut ibu ya kalau diperhatikan Nabil itu sangat ketergantungan gitu
sama orang lain terkait kerapihannya atau konsentrasi belajarnya seperti apa kira-kira? Enggak sih, dia nggak tergantung oleh orang lain. Belum ini apa jawabannya? Enggak, cuman kadang kurang rapih aja. Soalnya kalau pulang sekolah kadang suka keluar bajunya. Udah lanjut lagi. Ya udah. Oh, langsung Bibi jawab maksudnya apa? Langsung jawab apa? Yang bergantung ya. Sebenarnya nggak bergantung kepada orang lain, cuman kalau tidak diingatkan bajunya suka keluar mulu gitu. Sebenarnya tidak tergantung sama orang lain ya, tapi suka diingatkan soalnya kalau pulang serang tuh suka acak-acakan bajunya gitu, suka kadang keluar gitu. Mungkin dapat komentar doang paling sama teman-temannya Iya. tampil. Iya, iya gitu aja. Ya mungkin untuk konteks kemandirian hanya itu saja Ibu ya. Iya. Pertanyaannya selanjutnya mungkin ada tentang kesehatan diwawancari oleh teman saya. Kan saya Teman mau udah Saiful wawancara Rahman, anaknya. silakan. Di sini cuma nulis doang ceritanya. Siap. Ya lanjut ya Bu. Iya. Di sini saya akan bertanyakan tentang kesehatannya Nabil. Yang pertama, proses kelahiran dan berat badan lahir. Satu-satu nanya kelahirannya. Proses lahir. Saat dilahirkan Nabil itu lahirannya normal. Lahirannya normal apa gak Bu Nabil tuh gitu. Iya gue kira. Lanjut ya Bu. Iya. Di sini saya akan tanyakan tentang kesehatannya. Jadi pas lahir Nabil itu lahirnya normal apa gimana ya Bu? Oh, kalau lahirnya Nabil normal. Normal ya. Iya. Pas masih inget gak sih Bu pas dia lahir itu berat badannya berapa gitu? Kalau nggak salah 2,6. Tapi pas Snow 2,6. Iya. Oh, berarti Agak kurang sih. Kurang. Prematur. Termasuknya kalau kata bidan sih prematur. Harusnya kan 2,8. ya baru normalnya normal, segitu iya. ya. Nah, itu malah. Tapi alhamdulillah sekarang sehat, badannya juga gede. Terus pas sudah lahirnya itu udah pernah coba cek gizinya belum Bu? Baik apa enggak kata bidannya gitu? Alhamdulillah sih kalau masalah gizi baik. Ibu masih ingat gak sih pas pertama kali dia bisa berjalan itu kisaran umur berapa? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan? Iya. Terus kalau saat dia pertama kali bicara? Sekitaran 2 tahun. 2 tahun? Iya, umur 2 tahun dia bisa. Normal ya itu? Terus riwayat kecelakaan pernah gak sih dia kayak jatuh atau apa? Alhamdulillah belum pernah. Paling cuma ringan, cuma jatuh, kebentur, kalau itu kayak gitu aja. Lanjut ya Bu. Iya. Sini kalau Nabil kalau lagi sakit biasanya dia berobat kemana Bu? Ke bidan atau ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit? Kira-kira, Bu? Kalau masih panas sedikit masih paling ke rumah. Kalau itu masih ke rumah sakit terdekat aja, di puskesmas terdekat rumah. Pernah nggak sih Nabil kayak pernah sakit parah gitu sampai dibawa ke rumah sakit gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Paling cuma ke puskesmas aja. Bagaimana perkembangan Nabil sekarang Ibu dibanding teman-temannya, teman sebayanya? Masih perkembangan apa? Kayak tinggi badannya, berat badannya atau yang lainnya? Kalau pertumbuhan tingginya sih alhamdulillah malah lebih tinggi dari teman-temannya. Berat badannya juga, cuman nggak terlalu besar sih, nggak sampai obesitas, tapi alhamdulillah sehat sih. Maksudnya tinggi sama itunya juga seimbang lah sama teman-temannya, malah lebih tinggi dia gitu. Ibu, mungkin hanya itu yang dapat kami tanyakan tentang putra Ibu ya, M. Nabil. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk kami. Ibu, ini kami izin ini ya di video untuk tugas kuliah, nggak apa-apa ya Bu? Nama kamu siapa? Nama panjangnya? Muhammad Nabil. Abil sekolah di mana sekarang? Iya, kelas berapa Bil? Kelas 1. Pelajaran yang Abil sukai apa? Matematika. Iya ya, soalnya Abil kalau berhitung cepat ya. Abil itu lebih suka menulis, berhitung, atau praktek. Praktek itu misalnya olahraga atau misalnya diperagain gitu. Lebih suka apa? Praktek. Abil sudah bisa membaca? Belum lancar ya, tapi udah bisa mengeja. Kalau menulis, tulisan Abil apa tulisan Abil? Abil nggak?
satu. Yang perempuan ya. Menurut Abil, Mama itu lebih perhatian ke Abil atau ke adik Abil? Ke adik, kenapa? Adiknya masih kecil. Iya, adiknya masih kecil ya, jadi lebih perhatian ke adik. Nggak apa-apa ya. Abil berarti kalau di rumah suka main sama siapa? Suka sama Mamang. Kalau sama adik Abil suka berantem atau akur? Berantem. Kenapa? Gak tahu. Pokoknya suka berantem aja ya. Kalau di rumah Abil tuh suka, misalnya nih, Abil pengen main sama ini, terus suka dibolehin Mama. Suka apa enggak? Atau misalnya mamanya boleh Abil main sama siapa aja gitu? Enggak, boleh main sama siapa aja. Ya, boleh main sama siapa aja berarti ya. Kalau di rumah suka ngebantu Mama enggak? Enggak pernah bantu Mama. Kalau yang nyiapin alat sekolah siapa? Buku Mama. Mama. Kalau pakai seragam biasanya atau sepatu sama Mama atau sama Abil? Sama Abil. Suka dibantuin Mama? Enggak, sendiri ya, udah bisa. Terus kalau berangkat sama pulang sekolah biasanya dijemput atau sama teman? Sama teman. Kalau ngerjain PR biasanya sama siapa? Sendiri. Dibantuin nggak sama Mama? Enggak, sendiri. Suka ngaji nggak? Suka ngaji ya. Kalau di rumah Abil suka main sama siapa aja? Mama, Alian, sama udah itu aja. Udah sih, makasih ya Bil.